Indonesia dan Tiongkok memiliki sejarah panjang dan rumit, dengan hubungan yang telah terjalin selama berabad-abad. Interaksi awal dibentuk oleh perdagangan dan pertukaran budaya, meletakkan dasar bagi hubungan yang berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. Pembentukan hubungan diplomatik resmi pada tahun 1990 menandai babak baru, yang ditandai oleh periode kerjasama dan ketegangan. Tahun-tahun pergolakan Perang Dingin menghadirkan tantangan, dengan politik domestik Indonesia memengaruhi hubungan bilateral. Namun, komitmen bersama untuk non-blok dan pembentukan ASEAN pada tahun 1967 menyediakan platform untuk memperbarui hubungan. Era pasca Perang Dingin melihat pemanasan hubungan, didorong oleh janji kemitraan ekonomi dan pengaruh global Tiongkok yang semakin besar. Saat ini, Indonesia dan Tiongkok berdiri sebagai pemain utama di kawasan Asia Pasifik. Takdir mereka semakin terjalin. Hubungan ini beraneka ragam, mencakup dimensi ekonomi, politik, dan budaya. Sementara tantangan tetap ada, potensi kerjasama yang saling menguntungkan tetap besar, terutama di bidang-bidang seperti perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, mengubah lanskap ekonomi kedua negara. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, dengan perdagangan bilateral mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspor Indonesia ke Tiongkok seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel telah mendorong pertumbuhan industri Tiongkok. Sebaliknya, impor Tiongkok, termasuk barang elektronik, mesin, dan barang manufaktur, telah menjadi hal yang umum di Indonesia. Arus investasi juga melonjak, dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok memainkan peran kunci dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, khususnya di sektor-sektor seperti telekomunikasi, energi, dan transportasi. Kemitraan ekonomi ini telah membawa manfaat nyata bagi kedua negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup. Di luar hubungan bilateral, Indonesia dan Tiongkok semakin sering bekerja sama di panggung regional dan global. Kedua negara adalah anggota aktif dari lembaga multilateral utama, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan G20. Di dalam ASEAN, Indonesia telah memainkan peran penting dalam mendorong dialog dan kerjasama antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara. Kedua negara juga menemukan kesamaan pandangan tentang isu-isu tata kelola global, seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Belt and Road Initiative Tiongkok, meskipun menghadirkan peluang dan tantangan bagi Indonesia, memiliki potensi untuk lebih meningkatkan konektivitas dan integrasi ekonomi di kawasan ini. Terlepas dari kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Indonesia-Tiongkok menghadapi sejumlah tantangan. Mengatasi masalah-masalah ini sangat penting untuk membuka potensi penuh kemitraan dan keberlanjutan jangka panjangnya. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, yang saat ini menguntungkan Tiongkok. Indonesia harus fokus pada diversifikasi ekspor dan menarik lebih banyak investasi Tiongkok di sektor-sektor bernilai lebih tinggi. Selain itu, kedua negara harus bekerja untuk mengatasi masalah transparansi, keberlanjutan lingkungan, dan praktik ketenagakerjaan yang terkait dengan investasi Tiongkok di Indonesia. Memperkuat hubungan antar masyarakat melalui pertukaran pendidikan, pariwisata, dan program budaya juga penting untuk mendorong pemahaman dan kepercayaan yang lebih besar. Dengan mengatasi tantangan ini secara langsung dan memelihara bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, Indonesia dan Tiongkok dapat membangun kemitraan yang lebih kuat dan saling menguntungkan. Ini tidak hanya akan menguntungkan kedua negara, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran regional di tahun-tahun mendatang.